Bismillahirrahmanirrahim. Wabil asharihum yastaghfirun. Itu digambarkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang salih dan salihah punya bacaan khusus yang dibaca pada waktu sahur. Dan itu hebat buat mereka adalah Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ikuti saya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pakai rasa dan selalu bertobat. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lagi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lagi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai di situ. Tahu nggak? Orang-orang yang senantiasa beristighfar seperti ini, berapapun masalah yang dihadapi, berapapun kerugian yang menimpa dirinya, penyakit apapun yang menghantam dirinya, tahu apa akibatnya setelah beristighfar? Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa saja masalahmu, apa saja kesulitanmu, setelah kau beristighfar yang banyak, maka Allah akan datangkan kepadamu hujan deras berturut-turut. Artinya apa? Rezekimu, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti hujan deras datang kepadamu semua. Bukan cuma itu, lalu dibanyakkan hartamu, ditambah lagi anakmu dan pegawaimu yang baik-baik untuk kamu, yang membahagiakan kamu. Bukan cuma itu, Allah gambarkan diberikan lagi kepada kamu kebun-kebun. Itu artinya bisnis baru, pekerjaan baru, rezeki baru. Bukan cuma kebunnya, tetapi sungai-sungainya Allah kasih. Ada orang pernah bikin sungai di sini? Dari mana itu sungai datangnya? Allah yang buatkan untuk kita semua. Sebagai pengairan untuk daun sehingga tumbuh subur buah-buahnya dan pohon-pohonnya. Jadi orang yang senantiasa beristighfar dan bertobat akan selalu berbahagia hidupnya. Dan begitulah Al-Quran Al-Karim. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran bagi siapa saja yang ingin berbahagia di dalam hidupnya, mulailah dengan apa? Istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua. Jadi yang pertama, kalau ingin berbahagia bersama Al-Quran, berarti kita harus banyak dulu beristighfar. Nah sekarang yang kedua. Saya tahu kapan ibu-ibu bahagia. Ibu-ibu bahagia kalau kebutuhannya tercukupi. Betul nggak? Ya iyalah Ustadz bahagia. Saya juga tahu kapan
Kapan ibu itu bahagia sekali? Ya kalau bahagianya sedikit, yes. Kalau bahagia banyak, yes, gitu kira-kira. Saya tahu kapan bahagianya, yes sekali. Kalau yang didapatkan melebihi dari yang diinginkan, betul. Perlunya 1 juta, dapatnya 100 juta. Bagaimana itu bahagianya? Rasanya gitu. Tapi saya juga tahu kapan bapak-bapak merasa susah. Ya, bapak-bapak merasa susah kalau kebutuhannya tidak tercukupi. Gaji bulanan dipotong, bonus tidak keluar, sehingga kebutuhan tidak tercukupi. Dan saya juga tahu kapan bapak-bapak bahagia sekali kalau dapat istri baru. Enggak ya Pak ya? Sama saja. Jadi kalau mendapatkan melebihi dari yang diinginkan, orang itu bahagia. Baik. Jadi sebetulnya yang namanya bahagia, happiness, itu kata kuncinya pada keinginan. Oke, pada keinginan. Lihat. Sekarang mari kita rubah cara berpikir kita yang salah. 1 bulan yang lalu ada artis ngobrol sama saya. Ya gantengnya seperti saya, kira-kira begitu. Namanya Syahrul Gunawan. Gantengan mana Bu? Syahrul, ya harus saya mengakui lah gitu. Baik, ngobrol begini Ustadz. Di sampingnya ada Jarwo Kuat yang mulai jarang mengaji. Ustadz, dulu waktu saya pada puncak popularitas saya bergelimang kesenangan. Duit ada, keinginan terpenuhi, cewek juga banyak. Tapi Ustadz, saya bergelimang kesenangan tapi saya tidak bahagia. Coba lihat bahasanya. Saya bergelimang kesenangan tapi saya tidak bahagia. Memangnya ada orang bergelimang kesenangan tapi tidak bahagia? Ada. Contohnya Ustadz, itu ada di YouTube, Kanjeng Dimas namanya, pakai surban dari Jawa Timur. Setiap ambil ke belakang ada uang 100.000, berpuluh-puluh disebar sampai bermiliar-miliar. Diambil dari punggungnya. Dia kerjasama sama setan, banyak uangnya miliaran, tapi tidak bahagia hidupnya. Kenapa? Untuk bisa punya uang banyak seperti itu, dia harus biarkan istrinya dizinahi oleh jin. Dia harus rela anak laki-lakinya juga dizinahi oleh jin. Apakah berbahagia orang seperti itu? Tidak. Di dunia ini banyak orang bergelimang kesenangan tapi tidak bahagia. Kalau bapak-bapak maunya yang bagaimana Pak? Yang penting berbahagia walau tidak ada kesenangan, begitu. Mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Bagaimana caranya supaya kita berbahagia dan bergelimang kesenangan? Mulai dari cara berpikir yang benar. Al-Quran yang ajarkan ini. Begini, siapa saja sekarang yang sedang punya masalah, saya yakin kalau dia mau pakai ayat ini akan berbahagia setelah ini. Tapi sebelum saya beritahu ayatnya, mau nggak pakai ayat Allah? Percaya nggak dengan Allah? Baik, kesalahan tak? Kesalahan kita selama ini, kenapa kita tidak berbahagia? Karena kita begini cara berpikir kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. Ulangi dari awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما
amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla. Di situ. Bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Sampai di situ dulu. Kesalahan terbesar kita, kenapa kita tidak bahagia, adalah karena kita salah dalam memandang Allah. Coba lihat, kalau ada orang berjanji begini, kekasih, aku akan penuhi semua harapanmu, aku akan hidup bersamamu sehidup semati. Percaya enggak? Ini nih, mana yang masih jomblo ini? Baik, kalau ada orang berkata, aku akan penuhi harapanmu, ada caleg-caleg begitu kan, bikin baliho, inilah satu-satunya partai yang bisa mewujudkan harapan menjadi kenyataan. Bohong, tidak akan mungkin. Kenapa? Hanya Allah saja, satu-satunya yang bisa mewujudkan harapan-harapan itu. Ya, tidak ada yang bisa mewujudkan harapanmu. Jangankan memenuhi harapanmu, mencukupkan kebutuhanmu saja tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Jangankan mencukupkan kebutuhan manusia, dirinya saja belum tentu dia bisa cukupkan. Ini namanya menjual mimpi. Dan itu strategi iblis, biasanya seperti itu. Iming-iming itu namanya. Yang bisa memenuhi harapan dan mencukupkan kebutuhan siapa? Allah. Baik, saya perbaiki dulu cara berpikirnya, mindsetnya. Mindset bukan mindset, cara berpikir. Manusia itu kalau sedang dicukupkan rezekinya, lalu diberikan kesenangan, dia berkata, Tuhanku sedang memuliakan aku. Begitu toh? Jadi mengukur Tuhannya dengan apa? Dengan rezeki, materi, dan kesenangan. Begitu toh? Ini bahaya. Tidak boleh begitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau rezekinya mampet, rezekinya seret, kemudian hidupnya agak-agak susah, fayaqulu rabbi ahanan. Tuhanku sedang hinakan aku, rendahkan aku. Kalla, Allah bilang, jangan begitu menilai aku, salah kamu. Jangan. Kalau satu hari rezekimu mampet, seret, dan kemudian kehidupanmu tidak bahagia, Allah kasih tahu 3 rahasianya. Apa yang menyebabkan rezeki kita itu, apa bahasa Makassarnya mampet, seret itu? Hah? Apa bahasa Makassarnya? Rezekinya susah, apa namanya? Hah? Apa? Ya begitulah kira-kira. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. 3 sebabnya. Sebab yang pertama, kamu tidak memuliakan anak yatim. Kamu kerja makan untuk perutmu, kamu kerja untuk anakmu, untuk istrimu, untuk keluargamu, tidak ada untuk yatim. Makanya rezekinya seret. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Mengaji, tahajud, pergi haji, pergi umrah, tapi tidak memberi makan orang miskin dan tidak mengajak orang lain memberi makan orang miskin. Seret rezekinya, meski tahajud malam-malam. Tidak bahagia karena salah menilai Allah. Jadi tahajudnya memang selalu khusyuk dengan tangisan susah. Tuhan, aku sudah tahajud Tuhan, tapi rezekiku seret Tuhan, gitu.
Kenapa waktu siang hari tidak memberi makan orang miskin dan tidak menganjurkan orang lain memberi makan kepada orang miskin? Jadi setelah nanti keluar dari sini, beli ada ikan bandeng di situ, ikan bolu, beli apa lagi, beli coto, kasih orang miskin itu, atau kasih uang beri makan mereka. Yang ketiga, apa yang menyebabkan rezeki kita itu susah sehingga hidup tidak bahagia? Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Kalian tuh mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, ya. Memakan harta pusaka. Kalau zaman sekarang contohnya tidak membagi warisan dengan hukum Islam, dengan ilmu kewarisan Islam. Banyak sekali orang-orang yang memakan harta anak yatim karena membagi harta tidak berdasarkan kewarisan Islam. Ibu-ibu, misalnya nih, ibu-ibu tidak membagi warisan orang tua dengan hukum kewarisan Islam. Ibu-ibu kemudian memakan harta keponakan yang yatim, itu sebetulnya memakan api di dalam perut. Walau pakai kosmetik yang mahal-mahal, tetap saja mukanya itu kebakar terus. Karena isi perutnya apa? Api, makan api. Kosmetiknya juga mahal, pelembabnya banyak sekali dibeli, apalagi supaya berminyak lagi, supaya pakai bedak lagi, tapi makan yang haram susah, mukanya boros, gosong, itu hitam, cepat tua itu biasanya, susah terus, mulutnya juga monyong ke depan, begitu susah terus. Kenapa? Karena tidak menjalankan ilmu kewarisan Islam. Ada yang istrinya pegawai negeri di sini? Lihat, pegawai negeri itu kan gajinya dari mana? Dari pajak. Yang namanya pajak, ada pajak yang halal, ada pajak yang haram, kemudian jadi gaji suami. Artinya gajinya campur yang haram nggak? Campur. Nah, kalau itu tidak diinfakkan, tidak dizakatkan, tidak disedekahkan, tidak diwakafkan, sama saja makan nasi yang berasnya campur batu, campur gabah, campur jarum, campur isi staples itu. Enak nggak dimakannya itu? Tidak. Makanya tidak bahagia. Bergelimang kesenangan tapi tidak bahagia. Sebutkan 3 penyebab rezeki kita susah mampet. Apa yang pertama? Tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua? Tidak memberi makan orang miskin dan tidak mengajak orang lain memberi makan orang miskin. Yang ketiga? Memakan harta pusaka. Ya, memakan harta yang haram. Maka saya bilang, kalau nanti ada caleg lalu Anda dikasih uang 20.000, 50.000, haram itu uangnya. Itu money politik. Money politik itu riswah jatuhnya. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok, keduanya masuk neraka semua. Ustadz, kalau calegnya bilang ini sedekah gitu, ya urusan dia deh sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini udah jelas-jelas money politik. Jamaah rahimakumullah. Baik. Jadi, kenapa kita punya sifat yang 3 tadi itu membuat rezeki kita susah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena kalian telah beragama matre, mencintai harta berlebihan. Baik. Ingat baik-baik, saya mau kasih rumusan supaya tidak keliru. Lihat cara berpikir yang benar. Dengarkan baik-baik. Kullu minhatin wafaqat hawaka fahiya mihnah. Ikuti saya. Kullu minhatin wafaqat hawaka fahiya mihnah. Artinya begini. Setiap pemberian nikmat yang kamu peroleh dan itu cocok dengan hawa nafsumu, sesungguhnya itu adalah bencana buat kamu. Saya ulangi, setiap pemberian nikmat kepadamu tapi itu cocok dengan hawa nafsumu, maka sesungguhnya itu adalah bencana buat kamu. Misalnya sedang sakit apa misalnya? Diabetes. Oke? Sakit diabetes. Tidak boleh makan apa kalau diabetes itu? Gula banyak-banyak. Tapi sudah lama dia pengen makan apa di Makassar ini yang gulanya banyak itu.
Hah? Apa misalnya? Babolu rica misalnya. Apa? Ya begitulah kira-kira. Apa? Saya nggak hafal nama-nama, lupa semua dulu. Oke, sebetulnya tidak boleh dimakan karena dia diabetes. Tapi hari ini diam-diam dia dapat makanan itu dan sesuai dengan hawa nafsunya. Apakah ini nikmat atau bencana? Bencana. Jadi hati-hati dengan semua nikmat tapi cocok dengan hawa nafsu, tak? Itu bencana. Tapi sebaliknya, wa kullu mihnatin khalafat hawa fahiya minhah. Tapi setiap yang kamu rasakan bencana dan itu bertentangan dengan hawa nafsumu, percayalah, itu sebetulnya pemberian nikmat buat kamu. Ketika sakit, disuntik, sakit enggak? Tapi itu bagus enggak? Bagus. Jadi siap yang kamu rasakan sakit dan bencana, dan itu tidak sesuai dengan hawa nafsumu, percayalah, itu sebetulnya pemberian nikmat dari Tuhanmu. Artinya, kalau ingin hidup bahagia, jangan pernah mengukur segala sesuatu dengan harta, dengan hawa nafsu. Jangan begitu menilai Allah. Allah tidak mau dinilai seperti itu. Baik, happiness. Bagaimana caranya menjadi orang bahagia menurut Al-Quran? Gampang sekali. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini rumusannya. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan demikian. Ulaika ala hudan. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu maksudnya adalah orang-orang yang selalu diterangi jalannya. Jalan hidupnya selalu ada cahaya. Yang kedua, dan dimampukan untuk istiqamah, konsisten di atas jalan hidayah itu. Ini nikmat sekali. Coba sekarang bayangkan, ini jam 2 malam, mati lampu seluruh kota Makassar dan tidak ada terang bulan. Apa yang terjadi di ruangan ini? Terang atau gelap? Gelap. Saya minta semua sekarang berlari cepat-cepatnya turun tangga, tapi tidak ada cahaya. Apa yang terjadi? Jatuh semua. Tetapi ada orang yang kemudian diberi senter, diberi cahaya. Bagaimana caranya dia menjalani hidup? Turun ke sana jelas enggak? Terang enggak jalannya? Itulah keuntungan orang-orang yang berjalan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dia, tidak pusing menjalani hidup. Dia bisa bedakan mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Jelas. Wa ulaika humul muflihun. Lebih dari itu, dia bukan cuma dimampukan berjalan terus di jalan yang terang dan dimampukan istiqomah di atas jalan itu, tetapi wa ulaika humul muflihun artinya setiap keinginan baiknya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap keinginan tidak baiknya tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memangnya ada orang seperti itu, Ustaz? Ada. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Manusia itu memang kadang-kadang bodoh dan terlalu tergesa-gesa. Dia minta kepada Tuhannya yang membahayakan bagi dia. Ibu-ibu, ini jawab jujur ya Ibu ya. Seandainya ibu-ibu ditakdirkan gadis lagi, mau nggak dengan suami tak yang sekarang? Tolong jawab yang keras. Mau atau tidak? Nggak jelas. Saya minta yang keras. Seandainya ibu-ibu ditakdirkan gadis lagi, mau nggak menikah dengan suami tak yang sekarang? Jawab yang keras. Mau atau tidak? Separuh Pak jawabnya Pak. Ada yang mau, ada yang tidak. Padahal dulu mintanya itu dandan yang cantik supaya bisa dapat suaminya itu. Berdoa sama Allah, ya Allah, ku tak dapat hidup tanpanya ya Allah. Hadirkanlah dia walau hanya sekejap dalam mimpiku. Walau hanya malam ini saja ya Allah. Nah setelah dapat dia bilang, kalau dulu tahu kayak begini gue nggak mau gitu. Lagunya juga berubah. Seandainya aku punya sayap, terbang, terbanglah aku.
ku cari dunia yang lain, ku tak mau di rumah ini. Wa yada'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Itu gara-gara apa? Manusia ini seringkali meminta sesuatu yang buruk baginya sama semangatnya dengan meminta sesuatu yang baik baginya. Ini manusia, seleranya kacau. Kecuali illa man rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Orang yang dirahmati Allah adalah orang yang mencari yang disukai Allah, membenci yang dibenci Allah, mencintai yang dicintai Allah walau sendiri sebetulnya tidak suka, membenci yang dibenci Allah walau dirinya suka. Dia harus berkorban untuk itu. Itulah orang yang mendapatkan rahmat Allah dan selalu bahagia. Jadi ada orang setiap keinginan baiknya dipenuhi oleh Allah, tapi ketika dia punya keinginan baik, keinginan tidak baik, Allah tidak penuhi. Bapak-bapak, mungkin pernah ada di antara kita memulai sebuah bisnis, ya, atau pernah bawa map untuk bekerja di satu tempat. Atau nggak usah bapak-bapak, saya saja cerita pribadi. Dulu pulang dari Madinah, ya namanya anak muda kan pengen juga punya kartu nama, pakai dasi, ada kantornya, supaya kalau menghadap mertua diakui, begitu kan? Cerita nih. Ternyata saya punya teman lama, beliau big boss di bank syariah dulu. Saya sebut saja Bank Muamalat. Lalu saya daftar, Mas, gue masuk deh mas. Apa kata dia? No way, nggak cocok buat lo, dia bilang. Udah nggak apa-apa, terima aja dulu, yang penting gue punya kartu nama, gue pakai dasi gitu kan, supaya pede ngadepin mertua nih gitu. No way, dia bilang. Gaji saya saat itu kalau kerja dari Senin sampai hari Sabtu, dari jam 7 sampai jam 5, 650.000. Tahun 1994. Ditolak. Udah begini aja, dia bilang, lu ajarin gue bahasa Arab, gue kumpulin satu kantor belajar bahasa Arab sama lo. Oke? 1 jam seminggu, 4 kali seminggu, 4 kali sebulan. Jadi sekali mengajar saya dibayar 300.000, 1 jam dikali 4, jadi berapa gajinya? 1.200.000. Bekerja hanya dalam tempo 4 jam. 1 minggu saya bekerja cuma 4 jam, digaji berapa? 1.200.000. Sementara kalau saya bekerja menjadi pegawai, nggak ada waktu berdakwah, nggak ada waktu lagi berjuang di jalan Allah. Hanya untuk bekerja saja di situ gajinya berapa? 650.000 rupiah. Jadi berapa untung saya? Banyak sekali. Awalnya saya marah, kenapa saya ditolak untuk bekerja di perusahaan itu? Ternyata Allah tidak penuhi keinginan tidak baik saya. Jadi sampai saat ini akhirnya ya selalu jadi guru mengaji seperti ini. Tapi alhamdulillah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung dulu tidak jadi pegawai. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang ditunjuki oleh Allah biasanya dipenuhi keinginan baiknya, tidak dipenuhi keinginan tidak baiknya. Itu yang disebut dengan muflihun. Mau seperti itu? Betul mau? 5 syaratnya kalau ingin jadi orang bahagia seperti itu. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Baru bisa ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau ingin menjadi orang yang selalu tercahayakan dalam hidup dan istiqamah, dimampukan berjalan di atas jalan cahaya. Kalau ingin menjadi orang bahagia yang dipenuhi selalu keinginan baiknya dan dijauhkan dari keinginan tidak baiknya, ada 5 yang harus kita lakukan. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Apa maksudnya beriman kepada yang gaib? Ya kepada janji Allah, percaya kepada semua janji-janji baik Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Gitu. Hidupmu akan mudah kalau beriman kepada yang gaib. Beriman yang gaib yang mana? Percaya daripada janji Allah. Janji Allah yang mana? Barang siapa yang hidupnya suka memberi, berbuat baik, bertangan di atas, gampang bersedekah, dan hidupnya senantiasa menjalankan takwa, senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jal, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, wa saddaqa bil husna, dan senantiasa membenarkan janji-janji baik Allah, maka Allah berjanji kepada orang ini, akan kumudahkan hidupnya kelak semudah-mudahnya. Wa amma man bakhil, tapi kalau tidak beriman kepada janji Allah, tidak takut pada murka Allah, tidak tertarik pada surga Allah, tidak takut pada ancaman neraka Allah, orang ini biasanya bakhil, wastaghna, hidupnya bekerja cuma untuk mulutnya, untuk perutnya, untuk bajunya, untuk rumahnya saja. Tidak berpikir untuk orang lain, istaghna, mencukupkan dirinya, seakan-akan tidak butuh Tuhan, seperti tidak butuh orang lain, tidak mau bersedekah misalnya. Wa kadzdzaba bil husna, karena tidak percaya pada janji Allah, karena tidak takut pada ancaman Allah, fasanuyassiruhu lil usra, kelak hidupnya akan kubikin susah, sesusah-susahnya, susah terus. Pertanyaannya, sebutkan 3 hal yang membuat hidup kita menjadi mudah. 1, a'ta. 2, wattaqa. 3, wasaddaqa bil husna. Yang pertama apa? A'ta, suka memberi. Wattaqa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, membenarkan janji-janji baik Allah. Kalau punya yang 3 ini, mudah hidupnya. Ulangi. Yang pertama apa? A'ta, memberi. Yang kedua, wattaqa, bertakwa. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna, membenarkan janji-janji baik. Fasanuyassiruhu lil yusra, itu yang membuat hidup kita mudah. Sebutkan 3 hal yang membuat hidup kita susah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Nah, makanya baca Quran. Kalau nggak baca Quran begini nih ilmunya nih. Sudah dibaca nggak dihafal pula. Nah, seperti inilah hidupnya, susah hidupnya. Jadi kalau ingin bahagia, dibaca Qurannya. Semua isi Quran itu rumusan. Ini sampai besok pagi saya nggak akan berhenti bicara seperti ini. Dan isinya berbobot semua. Kalau semua kita ambil dari Al-Quran, semuanya isi Al-Quran itu rumusan semuanya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua hebat semua isinya. Maka beruntunglah orang-orang yang baca Quran. Tapi kalau nggak baca Quran, gampang kena santet, gampang dihipnotis. Ibu-ibu,
Nanti nih, waktu pemilihan, ibu-ibu nanti, ada ibu-ibu yang keluar rumah belum tahu siapa yang mau dipilih, itu tangannya, lain yang difikirkan, lain yang dicoblos, karena sudah kena santet itu. Sekarang sedang banyak-banyaknya. Ya, wah semua orang sekarang percaya kalau Jokowi pasti jadi presiden. Itu cuma sihirul bayan. Yang percaya kalau Jokowi itu pasti jadi presiden, orang yang sudah kena sihir. Sihirul bayan. Sihir persepsi, sihir prediksi. La, katakan la, begitu dulu. Kok jadi ke sini larinya? Saya ingin bimbing sedikit. Ini tahun politik. Pilih orang Islam saja. Ustadz, orang Islam korupsi? Iya, ada orang Islam korupsi, saya tahu, sebut namanya, saya bisa sebut namanya karena sedikit. Sebab yang banyak itu, orang Islam itu lebih bersih, lebih bagus daripada kafir, betul? Memang ada orang Islam yang korupsi tapi lebih banyak yang tidak korupsi, betul? Jadi pilih siapa? Orang Islam. Tapi orang Islam begitu Ustadz, bodoh amat. Saya pilih orang Islam. Berislam sampai mati. Mati bersama Islam. Ini harga mati. Bilang begitu. Bagaimana tadi yang pertama apa? Berislam sampai mati. Coba bilang, berislam sampai mati. Mati bersama Islam. Ini harga mati. Baru mantap itu, percaya pada janji. Percaya saja pada janji Allah. Tapi karena saya nggak punya partai, saya juga nggak punya dukungan siapa, jadi saya tidak punya kepentingan, cuma guru ngaji kak saya. Tapi saran saya kalau ditanya Ustadz saya pilih siapa, pilih orang Islam saja. Tapi jangan orang Islam yang anti-Islam. Baik, kembali. Wa saddaqa bil husna, maka hidup kita nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah rahimakumullah, saya ingin tutup. Ada sebuah tulisan bagus sekali. Ini mungkin menjadi ekstrak penting bagi kita dari Syekh A'id Al-Qarni. Ada tulisan bagus. Setelah itu saya akan bacakan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang as-sa'adah atau soal kebahagiaan. Maaf, ada di sini. Bagus sekali tulisannya. Inna tajarub al-maqruna bil iman wal mustadhi'a bil Qur'an tathbut anna asla as-sa'adah wa far'aha fi taqwa Allah wa muraqabatihi wa sidqil ubudiyyah lahu wa anna al-'izzata fi 'adamil khasyah min ghairihi. Lihat ini. Telah terbukti dalam sebuah penelitian yang disertai iman berdasarkan nilai-nilai Al-Quran menunjukkan bahwa yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan itu, dan semua cabang-cabang kebahagiaan itu, wa far'aha, pertama, kata kuncinya kalau ingin bahagia adalah fi taqwallah. Yang pertama apa? Fi taqwallah, bertakwa kepada Allah, haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata kuncinya takwa. Takwa itu apa sih? Sebuah kata universal untuk semua jenis kebajikan. Nomor satu takwa. Selanjutnya wa muraqabatuhu. Kalau ingin bahagia, merasalah selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan bahagia. Jadi saya mau kasih pesan, ada yang mau bermaksiat di sini? Saya kasih tips. Kalau ada yang mau bermaksiat, saya kasih tips. Mau? Kalau satu hari terbetik mau bermaksiat, saran saya cari tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi. Ada yang mau bermaksiat? Nah, saya kasih caranya. Cari tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada? Kalau tidak ada, berarti tidak mungkin kita bisa bohongi Allah, berarti itu sudah muraqabah. Kalau Anda sudah bisa berkata seperti itu, bahagia hidup kita insya Allah. Yang ketiga, wasidqul ubudiyyah, betul-betul
membenarkan Allah di setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulainya untuk sidqul ubudiyah, saran saya, satu, pelajari lagi, berjuang lagi agar bisa khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat. Ada yang sedang tidak bahagia sama suaminya, ada yang sedang tidak bahagia sama istrinya. Saya mau kasih saran, mau enggak? Ada yang mau saya kasih ilmu bahagia suami istri? Coba perhatikan. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki khusyukmu dalam sholat, merasalah kamu dalam pengawasan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan suami istri di antara kamu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu sesama kamu. Akan bahagia hidupmu. Kemudian yang ketiga, yang pertama kan takwa Allah, yang kedua muraqabah, yang ketiga wasidqul ubudiyah, dan yang keempat, ini yang paling penting, annal izzah fi adamil khasyah min ghairihi. Yang namanya harga diri, yang namanya kehormatan, satu kata kuncinya. Mau tahu apa kata kuncinya? Adamul khasyah min ghairihi. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takutnya hanya kepada Allah akan terhormat di mana dia berada. Saya punya kata-kata bagus untuk itu. Coba saya ucapkan sekali, setelah itu siapa bisa mengulangi. Rasa takut tidak akan menghindarkan kamu dari kematian. Rasa takut akan menghalangi kamu tetap hidup. Ada yang bisa mengulangi? Apa? Rasa takut tidak akan menghindarkan kamu dari kematian. Apakah orang kalau sudah takut berarti terbebas dari kematian? Tidak, mati ya mati saja. Tapi sebaliknya, orang takut menghalangi dia untuk tetap hidup. Orang yang punya jiwa penakut, takutnya bukan kepada Allah, mati sebelum waktunya. Orang-orang yang penuh kemuliaan kalau berkata kepada musuh itu senjatanya sudah di depan mata, bilang sama dia, kamu memang pegang senjata, di dalam situ memang ada pelurunya. Kalau kamu tembakan, hanya waham kamu. Kalau kamu tembakan kepada saya dan itu mati. Hanya Allah bisa menentukan hidup dan mati, betul? Tembak saya dan katakan itu kepada dia, bahwa kematian itu Allah yang menentukan. Ditembak, dor gitu, jasad kemudian jatuh. Jangan pernah menyangka kalau syuhada itu mati. Salah besar kalau dia mengatakan bahwa para syuhada itu mati. Karena para syuhada itu Allah yang bilang hidup selama-lamanya. Izzah. Kalau sudah punya prinsip seperti itu, bahagia hidup. Jangan takut miskin. Takutlah kalau tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Setiap rezeki yang kita punya, infakkan di jalan Allah. Wa ahsinu. Setelah itu lihat, akan berlipat ganda penghasilanmu. Itu orang-orang yang berbahagia. Jamaah rahimakumullah. Ada banyak yang ingin saya sampaikan. Ciri-ciri orang yang bahagia, kalau dalam bahasa kerennya namanya more than happiness. As-sa'adatu happiness, tapi ada di atasnya happiness, namanya well-being. What is well-being itu? Di atasnya happiness. More than happiness is well-being. Ada 4 kategorinya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang yang well-being, jadi bahagia hatinya, tentram jiwanya, tapi dicukupkan kesenangan, bergelimang kesenangan. 4 kategorinya. Pertama, ilmu. 2, amal. 3, harta. 4, kehormatan. Apa tandanya orang dalam kondisi well-being? Kalau dengan ilmunya dia semakin tawadhu, merendah hati, dan semakin penuh kasih pada orang lain, berarti dia berbahagia dengan ilmunya. Ada orang berilmu tapi tidak bahagia dengan ilmunya. Karena apa? Angkuh dia. Tidak tambah kasih tapi malah tambah besar kepala dengan ilmunya. Berarti tidak bahagia dengan ilmunya. Kedua, amalnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, orang yang berbahagia itu biasanya yang pada posisi well-being adalah semakin banyak amal solehnya, semakin takut jangan-jangan amalnya ini ditolak.
semakin berhati-hati. Jangan sampai amal yang akan dikerjakannya ini tidak berbuahkan hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sedang berbahagia dengan amalnya itu. Ada banyak orang beramal tapi tidak bahagia dengan amalnya. Contoh, seseorang ditanya, "Ustaz, ada orang suka tahajud, malam tahajud terus, tapi siangnya suka gosip, menjelekkan orang lain. Apa menurut pendapat Ustaz, kok ada orang seperti ini?" Jawabnya adalah, Allah lelahkan badan dia agar pahalanya dikasih kepada orang lain. Na'udzubillah. Ada orang disiksa untuk beribadah agar pahalanya diberikan ke orang lain. Itulah orang yang tahajud malam-malam tapi siangnya suka gosip. Na'udzubillah. Ketiga, apa ciri orang bahagia secara harta? Orang bahagia secara harta katanya adalah semakin banyak hartanya, semakin dermawan, semakin banyak memberi kepada orang lain. Berarti bahagia dengan hartanya. Ada orang kaya tapi tidak bahagia. Kenapa? Setiap datang keluarganya yang miskin, takut diminta, takut memberi. Ini orang tidak bahagia dengan hartanya. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang pada puncak well-being, pada kondisi bahagia yang sesungguhnya, kalau dia sudah jadi orang terhormat, dia semakin dekat kepada orang banyak. Dia semakin bertambah baik kepada orang banyak. Berarti dia berbahagia dengan kehormatannya itu. Memangnya ada Ustadz orang terhormat tapi tidak bahagia? Banyak. Semakin terhormat, semakin jauh dari keluarganya yang miskin, semakin susah disentuh, semakin susah dijumpai oleh keluarganya. Hanya dirinya sendiri dia pikirkan. Berarti sedang tidak bahagia dengan kehormatannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan itu semuanya bisa didapatkan dari Al-Quran Al-Karim. Sekali lagi, pilih orang Islam, jangan pilih orang kafir. Pilih yang bekerja untuk Islam. Yang namanya janji-janji perubahan, kebangkitan, lebih baik, lebih ini, lebih itu, omong kosong, pepesan kosong, kalau tidak ada Islam di dalamnya. Jadi pilih yang memperjuangkan Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan mungkin saya langsung jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.